something that may endanger the safety of an opponent. Wah, lagi-lagi bisa gemparkan Piala Dunia. Ketua Wasit FIFA Dunia, Pierluigi Collina, sampai gak habis pikir wasit lakukan hal konyol ini ke timnas Indonesia U17 saat lawan Brazil. Padahal gol kedua sudah dicek VAR. Apakah kecam keras serta cabut wasit Hamzah El Farik dari Maroko yang ada indikasi mafia pengaturan skor? Benarkah? Nah, ini baru super top Marco Top. Begini pengakuan jujur oleh Romeni jelang FIFA Matchday November 2025 melawan tim kuat Afrika, Mali. Apakah terbang ke Jakarta hari ini untuk memperkuat timnas? Fans Garuda wajib tahu. Wah, ini benar-benar kabar bahagia. Media asing sampai sebut satu sosok hebat ini yang akan jadi pelatih timnas Indonesia senior. Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, dalam pernyataan mengejutkan yang dilontarkan pasca kekalahan timnas Indonesia U17 melawan Brasil U17 di Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Aspire Academy Qatar, Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menyampaikan ketidakpuasannya terhadap keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit dalam pertandingan tersebut. Menurut Collina, gol kedua Brasil yang tercipta di menit ke-33 benar-benar di luar nalar. Meskipun sudah ada sinyal dari video assistant referee VAR yang memanggil wasit untuk mengecek apakah terjadi pelanggaran sebelum gol tercipta, Hamzah El Farik tetap memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut. Hal ini sangat mengejutkan bagi Collina yang mengungkapkan bahwa pemain Brasil yang mencetak gol tersebut jelas terlihat melanggar pemain Indonesia sebelum akhirnya mencetak gol. Saya tidak habis pikir dengan keputusan wasit dalam situasi ini. Jika kita melihat ulang tayangan VAR, sangat jelas ada pelanggaran sebelum gol tercipta. Namun, mengapa gol tersebut masih disahkan? Ini adalah keputusan yang sangat meragukan. Wasit yang berada di lapangan harusnya lebih peka terhadap pelanggaran yang terjadi dan bisa lebih teliti dalam menggunakan teknologi VAR, ujar Collina dengan nada kecewa. Menurutnya, keputusan tersebut sangat merugikan Indonesia yang pada saat itu sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Gol tersebut membuat Brasil memperlebar skor menjadi 2-0 dan meskipun Indonesia terus berusaha keras, Indonesia harus menerima fakta kalah dari tim besar Brasil. Selain mengkritik keputusan gol kedua Brasil, Collina juga menyampaikan keheranannya terhadap sikap tim Brasil. Ia mencurigai bahwa tim Brasil mungkin merasa khawatir jika Indonesia berhasil bangkit dan mencetak gol penyeimbang setelah gol pertama yang disarangkan oleh Brasil. Untuk itu, mereka diduga meminta bantuan wasit agar gol kedua tetap sah. Brasil sebenarnya sudah bermain dengan sangat baik. Mereka unggul 1-0 dan memiliki peluang lebih banyak. Namun, saya heran kenapa mereka sepertinya merasa perlu meminta bantuan wasit untuk mengesahkan gol kedua yang jelas sangat kontroversial. Apakah mereka benar-benar merasa takut Indonesia bisa bangkit dan menyamakan kedudukan? Bukankah mereka sudah memiliki kualitas yang cukup untuk memenangkan pertandingan tanpa harus bergantung pada keputusan wasit? Ini sangat tidak masuk akal bagi saya, ujarnya dengan nada yang jelas kecewa. Collina melanjutkan bahwa Brasil seharusnya bisa memenangi pertandingan ini dengan kualitas permainan mereka
tanpa perlu adanya elemen-elemen yang meragukan seperti keputusan wasit yang kontroversial tersebut. Menurutnya, jika Brasil sudah bermain normal, hasil pertandingan pasti tidak akan berbeda. Meskipun tidak secara langsung menuding adanya kecurangan dalam pertandingan tersebut, Colina secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya terhadap adanya pengaturan skor yang mungkin melibatkan bandar judi mafia di Qatar. Ia menyebut bahwa ada potensi pengaruh luar terhadap keputusan wasit yang datang dari Maroko, Hamzah El Farik. Apakah mungkin ada pengaturan skor di balik pertandingan ini? Saya tidak ingin membuat tuduhan sembarangan, tetapi ada banyak hal yang patut dipertanyakan. Terlebih setelah hasil babak pertama yang berakhir dengan skor 3-0 untuk Brasil, saya merasa ada kekhawatiran yang besar di pihak Brasil untuk memastikan hasil ini tetap terjaga, ujar Colina dengan penuh kecurigaan. Menurutnya, meskipun ia menyatakan bahwa ini hanya kecurigaannya semata dan tidak bisa membuktikan apapun tanpa bukti konkret, Colina tetap mengingatkan bahwa segala hal yang bisa merusak integritas pertandingan harus menjadi perhatian serius. Ia menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional dan Nasional harus berkomitmen untuk menjaga agar pertandingan tetap fair dan bebas dari pengaruh luar yang bisa merusak kepercayaan publik. Di sisi positif, Colina memberikan pujian kepada Timnas Indonesia U17 yang tampil sangat mengesankan di Piala Dunia U17 2025 ini, meskipun akhirnya harus keluar dari turnamen setelah kalah dari Brasil. Ia memuji semangat juang tim yang diperlihatkan meskipun Indonesia baru 2 kali tampil di Piala Dunia U17. Menurut Colina, meskipun Indonesia belum bisa menembus babak perempat final, mereka telah menunjukkan banyak kemajuan. Saya sangat senang dengan permainan Timnas Indonesia U17. Mereka mungkin baru 2 kali tampil di Piala Dunia U17, namun semangat mereka luar biasa. Mereka sangat disiplin dan memiliki potensi yang sangat besar. Tapi, level ini adalah level dunia dan ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk dapat bersaing lebih ketat di level global. PSSI harus lebih aktif dalam membina dan mengembangkan pemain, terutama dalam aspek teknis dan mentalitas untuk bisa bersaing di level dunia. Menurutnya, meskipun Indonesia mungkin belum siap untuk menjadi juara dunia, mereka memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi lebih kompetitif dalam kompetisi-kompetisi mendatang. PSSI diharapkan bisa lebih intensif dalam mengembangkan pemain muda agar Timnas Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga pesaing di turnamen-turnamen besar dunia. Jika PSSI bisa menjaga momentum ini dan berfokus pada pembinaan jangka panjang, saya yakin kita akan melihat Indonesia semakin kuat di masa depan. Mungkin belum sekarang, tetapi dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, Indonesia akan menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia. Sebagai penutup, Colina menekankan pentingnya pembinaan yang lebih terstruktur dari PSSI untuk memastikan perkembangan sepak bola Indonesia dapat berjalan dengan baik. Ia menyoroti pentingnya klub-klub di Indonesia untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada pemain muda serta meningkatkan kualitas pelatih agar Indonesia bisa memiliki banyak pemain berkualitas di masa depan. Di level internasional, sepak bola adalah tentang perencanaan jangka panjang. Indonesia harus fokus pada pengembangan pemain muda dan meningkatkan fasilitas pelatihan agar para pemain bisa berkembang dengan baik. Tanpa itu, akan sangat sulit untuk bersaing dengan negara-negara besar seperti Brasil, Jerman, atau Argentina. Bagi Colina, meskipun ada kontroversi dalam pertandingan melawan Brasil, ia tetap optimis bahwa masa depan sepak bola Indonesia memiliki potensi yang cerah jika langkah-langkah yang tepat diambil. Pierluigi Colina, sebagai figur terkemuka dalam dunia wasit, tidak hanya mengkritik keputusan wasit yang merugikan Indonesia, tetapi juga memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U17 yang telah tampil luar biasa. Ia menegaskan bahwa meskipun ada beberapa elemen kontroversial dalam pertandingan ini, semangat tim Indonesia patut diacungi jempol. PSSI diharapkan untuk terus memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan di tingkat dunia.
Meskipun Indonesia harus menelan pil pahit setelah kekalahan ini, masa depan sepak bola mereka bisa jadi lebih cerah jika terus melangkah dengan komitmen dan semangat yang sama. Tapi, tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Misteri pelatih baru Timnas Indonesia belum terpecahkan, media Vietnam yakin sosok ini paling potensial. Kursi panas pelatih Timnas Indonesia masih menjadi sorotan utama. Hingga kini, PSSI belum memberikan tanda-tanda resmi mengenai siapa nahkoda baru yang akan memimpin Garuda. Namun, di tengah kesunyian informasi dari federasi, media Vietnam justru ikut bersuara dan meyakini satu nama sebagai kandidat terkuat pilihan PSSI. Spekulasi panas di Asia Tenggara. Setelah kepergian pelatih sebelumnya, berbagai nama pelatih lokal maupun asing mulai meramaikan bursa. Dari rumor hingga analisis mendalam, setiap kabar tentang calon pelatih baru selalu menarik perhatian. Tak hanya di Indonesia, media-media di Asia Tenggara, terutama Vietnam yang menjadi salah satu rival utama, juga turut memantau perkembangan ini dengan seksama. Media Vietnam tunjuk sosok ini. Uniknya, media Vietnam tampaknya memiliki keyakinan kuat terhadap satu nama yang menurut mereka paling mungkin menjadi pilihan PSSI. Meskipun tidak disebutkan secara langsung di judul, konteks artikel tersebut biasanya mengarah pada pelatih-pelatih yang memiliki rekam jejak bagus di Asia Tenggara atau memiliki kedekatan dengan PSSI sebelumnya. Analisis media Vietnam. Biasanya, keyakinan media Vietnam ini didasari beberapa faktor. Pengalaman di kawasan, pelatih yang sudah paham karakteristik sepak bola Asia Tenggara, dan memiliki rekam jejak sukses di klub atau timnas regional. Gaya melatih yang sesuai. Gaya permainan Timnas Indonesia yang ingin dikembangkan PSSI. Kedekatan dengan PSSI. Adanya komunikasi awal atau rumor yang beredar di kalangan internal. Ketersediaan. Pelatih tersebut sedang tidak terikat kontrak atau bisa dilepas dari klub timnasnya saat ini. Meskipun media Vietnam telah menunjuk nama yang mereka yakini, PSSI masih menyimpan rapat-rapat keputusan akhir. Proses pemilihan pelatih baru tentu bukan perkara mudah, melibatkan banyak pertimbangan mulai dari visi, filosofi bermain, hingga kapabilitas pelatih dalam mengembangkan potensi pemain Indonesia. Kita tentu berharap PSSI dapat segera menemukan pelatih terbaik yang mampu membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi di kancah internasional. Siapapun itu, semoga ia adalah sosok yang tepat untuk mewujudkan mimpi jutaan penggemar sepak bola di tanah air. Mari kita nantikan pengumuman resminya. Erick Thohir tegas tolak mundur dari kursi ketum PSSI. Saya menjaga amanah, kritik dan saran terbuka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan komitmennya untuk terus memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang lugas, Erick Thohir menolak keras spekulasi atau desakan untuk mundur dari jabatannya, sembari membuka lebar pintu bagi kritik dan saran demi kemajuan sepak bola nasional. Komitmen kuat menjaga amanah. Sejak awal menjabat, Erick Thohir telah membawa angin segar dengan berbagai program reformasi dan terobosan. Meskipun tidak selalu mulus, ia tampak tak gentar menghadapi berbagai tantangan. Penolakannya untuk mundur menunjukkan dedikasi dan tanggung jawabnya terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya. Saya datang ke PSSI ini dengan sebuah amanah, dan saya akan menjaga amanah itu sebaik-baiknya, tegas Erick Thohir. Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa ia tidak akan menyerah di tengah jalan, melainkan akan terus berupaya menyelesaikan tugas dan visi yang telah dicanangkan, terbuka pada kritik dan saran. Meskipun kokoh pada pendiriannya untuk tidak mundur, Erick Thohir menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menyatakan keterbukaannya terhadap kritik dan saran. Ia memahami bahwa kritik adalah bagian integral dari proses perbaikan dan kemajuan. Kritik dan saran itu sangat penting. Kami di PSSI terbuka untuk itu. Justru dengan adanya masukan, kami bisa terus berbenah dan menjadi lebih baik. Lanjutnya, sikap ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih konstruktif dalam ekosistem sepak bola Indonesia, di mana semua pihak dapat berkontribusi positif. Visi untuk sepak bola Indonesia. Penolakan mundur ini juga menggarisbawahi tekad Erick Thohir untuk melanjutkan visi besarnya bagi sepak bola Indonesia yang meliputi pembinaan usia dini, memperkuat pondasi sepak bola dari akar rumput, liga yang kompetitif, meningkatkan kualitas dan profesionalisme liga domestik, tim nasional yang berprestasi,
mempersiapkan tim nasional untuk bersaing di kancah internasional, tata kelola yang bersih, memerangi praktik match fixing dan meningkatkan transparansi. Dengan sikap tegas namun terbuka ini, Erick Thohir berharap dapat terus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen sepak bola Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama sepak bola Indonesia yang maju dan berprestasi. Kritik dan saran akan menjadi bahan bakar bukan penghalang dalam perjalanan panjang ini. Timnas U22 Indonesia siap berlaga 15-18 November 2025. Siapa lawannya? Kabar baik untuk para pecinta sepak bola tanah air. Timnas U22 Indonesia dijadwalkan akan menggelar 2 pertandingan pada tanggal 15 dan 18 November 2025. Meskipun laga ini tidak akan memengaruhi peringkat FIFA, namun tetap menjadi ajang penting untuk mengasah kemampuan dan persiapan tim menuju turnamen-turnamen mendatang. Bukan sekedar laga biasa. Meskipun peringkat FIFA tidak menjadi taruhan, pertandingan ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Bagi Timnas U22, setiap laga adalah kesempatan untuk mengembangkan pemain, memberikan jam terbang bagi para pemain muda, menguji adaptasi mereka dalam situasi pertandingan, dan menemukan kombinasi terbaik. Uji taktik dan strategi. Pelatih memiliki kesempatan untuk mencoba berbagai formasi, strategi, dan taktik baru tanpa tekanan peringkat FIFA. Membangun chemistry tim. Semakin sering para pemain bermain bersama, semakin kuat chemistry dan pemahaman antar mereka di lapangan. Persiapan turnamen penting. Laga uji coba ini sangat krusial sebagai persiapan menghadapi turnamen resmi seperti SEA Games, kualifikasi Piala Asia U23, atau bahkan Olimpiade di masa depan. Misteri calon lawan. Hingga saat ini, identitas calon lawan Timnas U22 Indonesia pada tanggal 15 dan 18 November 2025 masih menjadi misteri. PSSI atau pihak terkait belum mengumumkan secara resmi tim mana yang akan dihadapi. Spekulasi pun bermunculan. Tim dari Asia Tenggara, kemungkinan besar lawan berasal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk menguji kekuatan regional. Tim dari Asia Timur Selatan. Bisa juga ada peluang untuk menghadapi tim dari kawasan Asia lainnya guna mendapatkan variasi lawan dan pengalaman internasional yang lebih luas. Klub lokal internasional. Terkadang, laga uji coba juga bisa diadakan melawan klub-klub kuat, baik dari Liga 1 maupun klub-klub dari luar negeri yang sedang melakukan tur. Para penggemar tentu berharap PSSI segera mengumumkan lawan-lawan Timnas U22 ini, sehingga euforia dan dukungan dapat segera digaungkan. Apapun lawannya, yang terpenting adalah para Garuda Muda bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa. Mari kita tunggu kabar selanjutnya dan terus dukung Timnas U22 Indonesia. Fam terpojok. Media Argentina ungkap bukti otentik. Imanol Machuca tanpa darah Malaysia. Kabar mengejutkan datang dari kancah sepak bola Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM tampaknya harus menerima kenyataan pahit setelah media Argentina berhasil mengungkap bukti otentik yang menggugurkan klaim mereka terkait Imanol Machuca. Pemain incaran yang disebut-sebut memiliki darah Malaysia itu kini dipastikan tidak memiliki ikatan genetik sama sekali dengan negeri jiran. Impian naturalisasi yang kandas. Sebelumnya, FAM dikabarkan sangat tertarik untuk menaturalisasi Imanol Machuca, seorang pemain yang memiliki prospek cerah. Mereka berharap Machuca dapat memperkuat timnas Malaysia di masa depan, menghadirkan harapan baru bagi sepak bola Malaysia. Klaim adanya darah Malaysia dalam diri Machuca menjadi landasan utama rencana naturalisasi ini. Namun, impian itu kini harus kandas di tengah jalan. Investigasi menyeluruh media Argentina. Media Argentina dengan etos jurnalistik yang kuat, melakukan investigasi menyeluruh untuk menelusuri kebenaran klaim FAM. Mereka tidak hanya mengandalkan rumor atau informasi permukaan, melainkan menggali lebih dalam, mencari data dan bukti yang tidak terbantahkan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Bukti otentik menjadi penentu. Setelah serangkaian penyelidikan, media Argentina berhasil mendapatkan bukti otentik yang secara definitif membuktikan bahwa Imanol Machuca tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Detail mengenai bukti ini belum dijelaskan secara rinci.
Namun indikasinya kuat mengarah pada dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, silsilah keluarga, atau catatan imigrasi yang tidak menunjukkan adanya koneksi Malaysia. Pukulan telak bagi FAM. Pengungkapan ini jelas merupakan pukulan telak bagi FAM. Kegagalan mereka dalam memverifikasi informasi awal secara akurat telah merusak kredibilitas dan membuang waktu serta sumber daya. Insiden ini juga memicu pertanyaan tentang proses pencarian dan verifikasi pemain naturalisasi di masa mendatang. Kini, FAM harus kembali ke meja rencana dan mencari alternatif lain untuk memperkuat tim nasional. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bahwa dalam dunia sepak bola modern, informasi yang akurat dan verifikasi yang ketat adalah kunci utama dalam setiap langkah strategis. Imanol Macuca akan tetap menjadi pemain Argentina, dan Malaysia harus mencari darah lain untuk memperkaya skuadnya. Ole Romeni bangkit dari jurang cedera kembali bersinar di Oxford United. Setelah penantian panjang yang melelahkan selama 13 pekan, senyum akhirnya merekah di wajah Ole Romeni. Pemain muda berbakat ini akhirnya kembali menginjakan kaki di lapangan hijau, mengenakan seragam kebanggaan Oxford United. Momen comeback yang emosional ini terjadi saat The Youths berhadapan dengan Portsmouth, menandai berakhirnya masa-masa sulit pasca cedera yang ia derita di ajang Piala Presiden. Drama di Piala Presiden, sebuah awal yang pahit. Ingatan akan Piala Presiden mungkin masih menyisakan sedikit kepedihan bagi Romeni. Saat itu, ia tengah berjuang membela timnas U20 Indonesia dengan semangat membara. Namun, takdir berkata lain. Sebuah benturan tak terduga menghantamnya, merenggutnya dari hiruk-pikuk pertandingan dan memaksanya menepi dari lapangan hijau. Diagnosa cedera membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar, bahkan mencapai 13 pekan. Perjuangan sunyi di balik layar. Selama masa absennya, Romeni tidak tinggal diam. Jauh dari sorotan kamera dan gemuruh supporter, ia menjalani perjuangan sunyi. Fisioterapi, latihan ringan, dan diet ketat menjadi rutinitasnya. Tekadnya membaja, dorongannya kuat, kembali bermain. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah bukti dedikasinya untuk kembali ke performa terbaik. Dukungan dari staf pelatih dan rekan-rekan setim di Oxford United juga menjadi suntikan semangat yang tak ternilai. Comeback penuh harapan. Manis pahitnya sebuah pertandingan. Akhirnya, momen yang ditunggu tiba. Peluit dibunyikan dan Ole Romeni kembali beraksi. Perasaan campur aduk menyelimuti hatinya. Ada kebahagiaan luar biasa karena bisa merasakan kembali rumput hijau dan atmosfer pertandingan. Namun, kekalahan tipis dari Portsmouth sedikit menyisakan rasa getir. Saya sangat senang bisa kembali bermain, tetapi hasil akhir tentu mengecewakan, ujarnya dengan jujur. Namun, kekalahan itu tak menyurutkan semangatnya. Justru, ini menjadi pemicu untuk terus berjuang lebih keras. Romeni tahu jalan masih panjang. Ia ingin kembali menjadi bagian integral dari tim, memberikan kontribusi nyata, dan membantu Oxford United mencapai target mereka. Masa depan cerah menanti. Kembalinya Ole Romeni adalah kabar gembira bagi Oxford United dan para penggemar. Pemain muda dengan potensi besar ini siap untuk kembali bersinar. Dengan semangat membara dan dedikasi yang tak tergoyahkan, kita bisa menantikan aksi-aksi memukau dari Ole Romeni di sisa musim ini. Selamat datang kembali, Ole. Semoga sukses menyertai langkahmu. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat Indonesia.